Halo semua, selamat datang di Trudicam. Sebelumnya, ada yang kenal belum sama saya atau sama teman saya nih? Belum kayaknya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Nihla Aidia Fatur Rahman. Di sini saya itu sebagai host ya di program ini. Jadi buat kerabat Tru nih, kita manggilnya kerabat Tru biar kesannya tuh dekat gitu ya. Nah, perkenalkan Trudicam ini adalah satu Channel. satu channel yang isinya bakalan banyak banget video menarik buat menemani kerabat Tru di rumah. Termasuk episode pertama ini. Ini merupakan episode pertama dari Tanya Teman. Tanya Teman itu Teh Huma, jadi kita ngundang narasumber gitu buat kita ajak ngobrol santai aja. Nantinya mungkin semoga dari perbincangan ini ada manfaat yang bisa kerabat Tru semua ambil gitu. Gitu. Nah, Teh Huma merupakan tamu pertama kita nih. Perdana berarti ya? Perdana, ini perdana. Saya perkenalkan dulu nih teman spesial saya, spesial. Berasa Teman spesial gitu. Partner gitu ya, partner saya. Memang beliau itu partner saya selama 1 tahun ini. Namanya Teh Huma Awaliyah. Dia itu seorang mahasiswi ya Teh? Iya. Mahasiswi IKT di SAI Persis Bandung semester 3. Asli Bali. Asli Bali Teh? Iya. Oh gitu? Kalau bilang asli-aslian sih blasteran sebenarnya. Oh, blasteran mana tuh? Sebenarnya blasteran. Papa sih orang Jawa, mama orang Bali gitu. Oh, Jawa mana? Papa Jawa Timur, Situbondo. Oh. Situbondo, terus nikah sama mama yang orang Bali asli. Oh, Daerah gitu. Badung namanya. Oh. Kalau sini kan Bandung, sana Badung. Hampir mirip-mirip lah ya. Mirip. Mirip-mirip. Nah, kenapa nih kerabat Tru saya ngundang Teh Huma? Karena ini merupakan episode yang temanya Teh Huma banget. Soalnya kita ngangkat tema perjalanan atau kehidupan di perantauan. Karena Teh Huma sendiri ya yang memang seorang perantau gitu Teh, jauh-jauh dari Bali kuliah di sini gitu kan. Iya. Wow banget gitu ya, berani banget gitu. Maka dari itu banyak nih pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan, dan kerabat Tru di rumah juga udah ada yang nanya nih, nanti kita sampaikan di akhir ya. Teh Huma itu jadi asli Bali ya Teh? Blasteran tadi kan? Oh tadi ya, blasteran. Aduh, astagfirullah. Santai mbak, santai. Terus kalau di Bandung itu udah berapa lama? Di Bandung ini baru setahun sih ya, sejak kuliah. Jadi selama 1-2 semester inilah. Jadi adalah kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun? Iya. Oh, cukup lumayan lama juga ya Teh? Iya lumayan. Lumayan lama. Kalau di Bandung itu sendiri selain kuliah, Teh Huma ada kegiatan lain nggak? Paling ini ya, ngeimprovisasi skill-skill pribadi sebenarnya. Kalau soal terjun ke masyarakat rasanya belum terlalu sih. Di kampusnya ada ikut organisasi, tapi belum terlalu aktif ya karena corona juga. Karena corona ini agak menghalangi beberapa hal lah gitu. Oh, saya dengar juga Teh Huma itu menggeluti bidang ilustrasi gambar ya Teh, penulisan juga katanya ya? Pasti belajar banget sih, pengen mendalamin itu juga. Jadi sambil belajar tafsir ya, sambil dalamin hobi juga. Buat kerabat Tru di rumah yang kepo nih sama karya-karya Teh Huma, bisa cek di IG Teh Huma, namanya Humashroom ya? Iya. Humashroom. Mushroom. Humashroom. Iya. Jamur. Jamur. Huma jamur atau ruangnya Huma itu Teh? Itu sebenarnya punya 2 makna gitu ya. Pertama ya Huma dan jamur karena aku suka jamur. Yang kedua ya ruangannya Huma gitu. Jadi punya double makna gitu. Oh, double makna gitu. Iya. Nah, mungkin ini bakal relate banget sama kerabat Tru yang memang sama-sama perantau juga kayak Teh Huma, atau para mahasiswa-mahasiswi yang udah pingin banget buat merantau tapi masih ragu-ragu. Nah, nanti mungkin dari jawaban Teh Huma mudah-mudahan ada yang bisa kerabat Tru petik ya. Amin, mudah-mudahan ya. Langsung aja nih Teh, ada pertanyaan pertama. Saya pengen nanya, apa sih motivasi Teh Huma sendiri buat merantau gitu, kuliah di sini di Bandung gitu? Emang di Bali nggak ada ya? Kalau di Bali
Karena aku ngambilnya emang jurusan agama nih di Bandung ini. Di Bali ada kampus yang memang kampus Islam gitu. Ada memang, cuman gak sesuai sama jurusan yang aku minatin gitu. Terus alasan utamanya juga karena memang pengen nambah pengalaman, pengen nambah pengalaman yang baru yang mungkin aku nggak bakal dapetin di tempat asalku, sama nambah wawasan lebih banyak lagi tentang hal-hal baru gitu, tentang hal-hal yang ya tentang budaya, bahasa segala macam. Karena aku suka banget nemuin hal-hal yang baru dan itu bisa jadi tambahan wawasan buat aku gitu. Seru aja. Oh, seru aja gitu. Kalau misalkan ini teh transportasi ya dari Bali ke sini tuh susah atau dan apa aja sih transportasinya gitu? Sebenarnya gampang sih. Ada beberapa transportasi yang bisa kita pakai ya. Ada yang paling praktis pesawat. Cuman butuh waktu tempuh 2 jam. Dan nggak capek, udah deh terbang nyampe dari Bandara Ngurah Rai sampai Bandara Husein Sastra Negara. Sebentar kan? Terus ada yang cukup praktis juga kayak naik bus. Kalau naik bus dari Terminal Mengui di Bali sampai ke terminal yang ada di Bandung, butuh waktu sekitar 1-2 harian lah. 2 harian. Terus itu nggak perlu transit, langsung aja jalan. Dari pelabuhan juga tinggal nyebrang, pokoknya nggak ada pakai transitan. Kalau makan juga udah termasuk paket dari busnya itu sendiri. Jadi lebih enak lah gitu. Terus ada juga lewat kereta. Kalau naik kereta dari Bali itu naik bus dulu dari Balinya. Dari Bali misalnya dari kota itu naik bus dulu, nyebrang dulu di pelabuhan. Nah, jalur keretanya baru ada di Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur. Nah, nanti dari stasiun Ketapang itu baru deh bakal jalan naik kereta. Nah, tapi kalau naik kereta ini kudu transit, tergantung jalur yang kamu ambil. Kalau misalnya ambil jalur Surabaya bakal transit di Surabaya, kalau nggak gitu bisa lewat yang Yogyakarta gitu. Jadi agak ribet gitu ya, transit bawa barang lagi, pindah-pindah kursi lagi gitu. Terus makanannya juga nggak dari paket tiketnya, jadi harus cari makanan sendiri gitu? Iya. Dan waktu tempuhnya bisa lebih cepat sih sebenarnya, 2 harian kurang lah gitu. Oh, lebih cepat dari naik bus gitu ya? Iya, tapi kalau lihat kepraktisan sih emang lebih praktis yang naik bus gitu, nggak perlu turun-turun lagi. Oh, Iya. benar. Nah, kalau misalkan nih saya baca-baca misalnya dari novel-novel gitu, orang-orang yang merantau itu kan biasanya punya apa ya, seseorang yang memotivasi dia gitu buat merantau. Kalau Teh Uma sendiri ada nggak sih orang yang apa ya dibalik dibalik Humanya sekarang? Iya, ada. Itu papa sendiri sih, bapakku sendiri, papaku. Jadi papa tuh orangnya punya jiwa petualang gitu ya. Dan papa tuh papa yang selama ini aku ajak ngobrol, yang selama ini aku kenal, orang yang berwawasan luas, orang yang bisa banyak bahasa daerah, bahasa Inggris papa bisa. Tapi papa juga bisa bahasa daerah-daerah yang pernah dia datengin pas merantau. Jadi wawasan papa tuh luas banget, dan papa punya banyak relasi dari perantauan itu. Itu yang bikin pertemanan dia luas, silaturahminya luas gitu. Jadi aku pengen kayak papa gitu. Dan papa itu merantau sebanyak itu, mulai dari Aceh, Lampung, Kalimantan, Jakarta, Bandung, Pulau Jawa, Sulawesi. Papa datengin karena memang papa waktu mudanya memang nyari di mana sih jiwaku berada gitu, tempatku di mana sih gitu. Makanya dia sampai keliling kemana-mana, sampai akhirnya dia nyampe di Bali. Di Bali itu dia baru ngerasa, oh tempatku asalnya di sini gitu. Papa ngerasa gitu. Akhirnya dia ketemu mama gitu. Wah, dari perjalanan itu tuh nggak hanya pengalaman tapi juga bonus mungkin ya. Mungkin Teh Uma Iya. juga nanti di sini bakal nemuin bonus itu juga kayak papanya. Amin gak Semoga ya? jadi orang Bandung. Oh. Terus Teh kan mungkin dari perjalanan itu sampai setahun sekarang gitu, hal apa aja sih atau pengalaman apa saja yang sudah Teh Uma alami dan ketahui gitu? Sebenarnya banyak sih, banyak. Tapi yang ada di sekitarku aja ya, yang aku jamah-jamah aja gitu.
kayak bahasa, logatnya, logat-logatnya, makanan-makanannya yang beda gitu, yang baru aku temuin dan gak aku temuin di Bali gitu. Makanannya, adat-adatnya gitu, beda. Jadi sesuatu yang menarik aja gitu. Kalau misalnya kayak bahasa tuh beda ya. Ada beberapa bahasa yang misalnya sama gitu antara bahasa Bali sama bahasa. Kayak apa teh, cicing gitu. Jadi Iya. gimana teh? Jadi cicing ya, kan sama tuh di Bali juga cicing penyebutannya. Nah tapi secara arti, kalau di sini artinya apa? Diem. Diem kan, Diem. di bahasa Sunda cicing artinya diem. Tapi kalau di Bali, cicing tuh artinya kasar banget. Kadang dipakai buat ngumpat. Jadi kadang kalau aku misalnya denger teman-teman pada ngomong cicing kayak gitu, langsung wah gitu ya paham gitu kan. Tapi aneh aja gitu. Dan banyak lagi sih kayak makanan-makanan yang unik yang aku cuma temuin di sini. Kayak sayuran-sayuran yang aku taunya itu nggak dimakan gitu. Tapi di sini dimakan gitu. Banyak sih logat sopan santun. Gimana kalau misalnya orang lewat tuh biasanya ngomong punten gitu ya. Punten. Kalau di sana bukan punten tapi tabe. Oh, tabe. Tabe. Terus agak bungku gitu. Oh, sama mungkin ya kalau Iya, agak bungkuk di sini agak juga bungku. sama. Tapi biasanya kalau ngucapin itu pun cuman ya kalau ada orang duduk di bawah kita gitu misalnya. Kita lewat, ada orang duduk di bawah, kita lewat, ya kita ngucapin tabe gitu. Tapi nggak kayak yang biasanya kamu ajarin ke aku. Misalnya di depan rumahnya orang tuh ada orang lagi duduk-duduk, kita lewat harus ngucapin, maksudnya sebagai sopan santun kan ngucapin punten gitu. Ya di Bali aku nggak nemuin itu gitu. Jadi nggak beda gitu. Ya hal-hal yang menarik kayak gitu. Kalau makanan nih teh, kalau orang Bandung itu identik sama seblak, betul nggak? Kalau Teh Uma sendiri udah pernah nyoba seblak? Itu salah satu makanan kesukaan kalau Bali di ada? sini. Di Bali ada? Di Bali ada, tapi rasanya beda banget. Entah kenapa. Yang masak mungkin ya. Nah, mungkin nanti Nila kalau ke Bali buka lapak seblak Oh, mungkin bisa. cocok. Bisa. Beda mungkin, beda tangan. Iya, beda tangan sekalipun resepnya sama ya. Entah ya. Beda pokoknya. Oh, disesuaikan juga kali ya sama cita rasa. Kalau di sini kayaknya identik sama kencur ya, cikur. Kalau di Bali kan nggak terlalu gitu. Oh, nggak terlalu suka? Nggak sampai serempah itu gitu rasanya. Kadang kalau di sini aku makan, wah kerasa ya cikurnya gitu. Beda gitu. Oh gitu Teh. Nah, selain itu nih Teh ya, ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang mungkin Teh Uma rasa ini tuh cukup ngeganggu misalkan ya? Atau apa ya, kurang bisa lah beradaptasi dengan perbedaan ini gitu? Ada nggak sih selama 1 tahun ini? Kalau dilihat-lihat lagi tuh sebenarnya enggak sih. Entah mungkin karena memang aku orangnya yang tipe nerima apa adanya gitu, tipe yang enjoy aja. Jadi nggak terlalu menyinggung hal-hal kecil atau menyinggung sampai berlarut-larut. Tapi pernah ada satu waktu di mana bercanda gitu, cara bercanda yang ternyata juga berbeda gitu. Waktu itu sekumpulan sama teman-teman orang Sunda waktu di pondok ya, ngumpul sama orang-orang Sunda. Dan candaannya tuh luar biasa gitu. Dan sampai di titik menyinggung gitu. Yang aku kaget gitu. Tapi buat mereka katanya biasa. Jadi tapi buat aku di tempat asalku nggak sampai kayak gitu. Jadi nggak sampai membahas hal yang menyinggung gitu. Tapi buat mereka itu bercanda gitu. Jadi aku bingung gitu. Tapi aku belajar buat memahamin itu sih. Karena aku memutuskan buat merantau, berarti aku harus bertanggung jawab sama pendirianku. Berarti aku harus bisa terima itu dan nggak boleh nuntut mereka harus berubah gitu. Karena justru aku yang harus menyesuaikan diri sama lingkungannya aku. Aku pikirnya kayak gitu. Oh jadi lebih ke diri sendiri mungkin ya, bukan menuntut orang lain tapi membangun dari diri sendiri. Iya. Oh gitu. Ini merupakan tips juga Teh, karena saya sendiri nih ya, kalau misalkan saya kepikiran buat merantau ke Bali misalkan, di pikiran saya mungkin yang terbersit gitu, takut gimana ya, orang-orangnya tuh beda, terus takut pokoknya pikiran tuh takut aja gitu, takut dengan sikap orang lain ke kita gitu, nggak kayak Teh Uma tadi ya yang mungkin kitanya aja dulu yang mencoba menerima gitu. Oh, gitu. Itu tips juga tuh buat saya. Pokoknya kalau kamu ngerantau, bawa enjoy aja gitu. Maksudnya jangan terlalu overthinking gitu sama sesuatu. Itu bakal ngebantu sih. Kalau ini nih kan Teh Uma di sini tuh kuliah juga ya Teh. Iya. Selama kuliah tuh
eh, enjoy aja, atau mungkin karena merantau juga ada yang kurang gitu gimana gitu kan ya. Ada nggak sih teh kalau misalkan ngerantau gitu suka apa sih yang nggak enaknya gitu? Kalau sukanya banyak kan gitu ya. Banyak. Kalau dukanya itu apa sih? Mungkin yang paling kerasa tuh homesicknya ya. Oh, homesick. Jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Yang paling kerasa sih itu. Dan gak cuman kangen sama keluarga sih, sama makanan yang ada di rumah, makanan yang ada di tempat asal, sama lingkungan. Banyak hal sih. Itu sih yang paling kerasa homesicknya. Lain-lain sih tergantung diri kamu sendiri. Mungkin kayak misalnya lingkungan tempat kamu ngerantau nggak nyaman, entah orangnya, entah memang lingkungannya, itu tergantung diri kamu sendiri. Jadi saran banget sih kalau kamu milih tempat perantauan, mungkin kamu bisa cari tempat yang sesuai buat kamu gitu. Dan kan kita Indonesia gitu ya, banyak suku, banyak setiap tempat tuh beda suku gitu. Jadi kamu pelajarin dulu deh gitu. Aku ke Bandung, ada suku Sunda di sana. Oh berarti aku pikir sesuai nggak ya sama aku suku Sunda ini gitu. Gitu. Oh, dipikir dulu gitu. Jadi kita pertimbangkan lagi lah gitu. Jadi nggak sekedar pengen ngerantau ke Bandung gitu. Nggak sekedar gitu. Oh, sih benar-benar. Nah, tadi ya teh sebetulnya pertanyaan dari saya itu udah kejawab semua. Tapi ini dari kerabat Ro di rumah. 3 penanya ya. Yang pertama dari @nadila_Tania. Bagaimana cara berbaur dengan lingkungan baru yang bahkan tidak ada orang yang dikenal, katanya gitu. Nadila, kalau nonton ini udah disebutin ya pertanyaannya. Gimana tuh Teh berbaur dengan lingkungan baru gitu? Gimana ya? Kalau aku pribadi sih caranya ngamatin dulu. Jadi aku amati dulu lingkungan ini. Sekalipun kan udah kita pelajari nih suku Sunda tuh kayak apa misalnya, karena aku merantaunya di Bandung. Terus aku amati lagi. Aku udah datang ke kampus ini misalnya, udah ketemu sama banyak orang. Aku amati lagi. Oh, gitu cara mereka ngobrol, gitu cara mereka bercanda, gitu cara mereka makan gitu. Aku amati dan baru setelah itu aku memutuskan harus bagaimana gitu. Jadi, oh ternyata mereka ngobrolnya dengan lemah lembut, berarti aku harus bisa menyesuaikan. Tapi kamu nggak perlu ngubah diri kamu mutlak gitu loh. Jadi, oh aku pengen ngerantau, berarti aku harus berubah gitu. Nggak, kamu bisa tetap jadi dirimu sendiri gitu. Kayak aku kan orangnya sebenarnya pecicilan gitu. Ya tetap aja pecicilan gitu, tetap jadi diriku sendiri gitu. Tapi hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana sikapmu tidak menyinggung mereka gitu. Karena kan kita pendatang. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri gitu. Karena kita yang harus beradaptasi, bukan mereka yang beradaptasi sama kita. Gitu. Jadi kita amati dulu, baru kita pikirkan apa yang harus kita lakukan gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Hebat. Yang kedua ada dari @alia LFTNN. Susah ya. Kenapa sih berani merantau? Kan mungkin Teh Uma nggak tahu kejahatan atau bahaya apa yang ada di daerah tersebut. Kan Teh Uma juga perempuan ya. Jauh-jauh dari Bali ke sini emang nggak takut gitu. Ini sebenarnya yang diwanti-wanti sama mama waktu aku bilang aku mau ngerantau. Kamu tuh anak perempuan, di sana nggak ada keluarga, ya kan? Di sini benar-benar nggak ada keluarga sama sekali gitu. Terus, banyaklah kekhawatirannya mama. Yang katanya begal juga, katanya copet juga. Banyak kan sebenarnya. Ya awal-awal sih emang kayak khawatir gitu. Aku gimana ya? Aku kan nggak tahu bela diri, aku nggak tahu inilah, takut dihipnotis segala macam. Sebenarnya kalau terlalu mikirin itu cuman bikin ngehambat sih. Ngehambat bener-bener kayak tarik ulur aja. Iya enggak gitu. Pada akhirnya sampai akhirnya kamu kehabisan waktu gitu. Terus aja di situ. Kalau aku pribadi waktu itu karena emang aku bener-bener niatnya udah kuat banget gitu. Saking kuatnya niatnya aku, hal-hal buruk itu sampai udah nggak kepikiran lagi gitu. Kayak udahlah kita jalanin aja dulu. Toh nanti kalaupun ada sesuatu yang terjadi, hal buruk yang terjadi, itu bakal jadi pengalaman baru buat aku. Karena aku suka pengalaman baru gitu. Jadi itu bakal jadi pelajaran baru sih. Aku nggak usah khawatir gitu. Gitu aku nenangin ke diriku sendiri. Dan aku percaya gitu. Aku percaya sama eksistensi Tuhan. Aku percaya ada Allah yang bakal ngejaga gitu selama aku minta aku untuk dijaga gitu.
Jadi aku yakin sih Allah nggak bakal ngelantarin aku, nggak bakal biarin aku tergeletak gitu aja. Aku yakin dan aku pun berusaha gitu. Menjadi diriku yang baik supaya bisa diterima sama orang di tempat yang aku ngerantau. Dan sama ini alhamdulillah aku ngerasa termasuk orang yang beruntung gitu. Beruntung karena dipertemuin sama orang-orang yang baik yang mau menerima aku yang begini gitu, dan mereka mau ngajarin aku begini loh, sedikit-sedikit ngajarin aku bahasa Sunda juga walaupun aku nggak cocok buat ngomong Sunda, tapi ya itu dipertemuin sama orang yang baik, dan aku cuma berharap mereka dikasih balasan terbaik sama Allah. Amin. Kayak gitu sih. Oh gitu. Ya betul. Jadi jangan merasa seolah-olah kita nggak punya Allah ya. Ya jadi ya kalau kita takut terus-terusan ya nggak bakal stuck di situ aja. akan maju-maju ya. Yang ketiga ini pertanyaan dari adik saya sendiri, namanya Agni Arifa. Wow. Dia nanya kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Udah, kenapa Bandung? Gitu aja. Gitu aja. Kenapa Bandung? Kenapa enggak? Ya kan masih ada Jogja gitu ya, yang wah terkenal dengan. Oh iya, biaya hidupnya murah juga. Oh gitu? Murah banget katanya di Jogja. Kenapa Bandung? Sebelumnya sebenarnya aku pernah ke Bandung. Oh pernah? Sebelum ini juga pernah? Sebelum memutuskan buat merantau sini aku pernah ke Bandung. Karena waktu itu aku mau mondok dan pondok pesantren itu ada di Bandung. Pernah mampir lah gitu. Dan dari mampir itu aja, aku udah ngerasa I want to live here gitu. Aku pengen tinggal di sini gitu. Jadi, kenapa gitu? Jatuh cinta sama alamnya. Karena bahkan di kota pun kamu masih bisa ngelihat jajaran bukit gitu. Apalagi kalau kamu diam di daerah kabupatennya yang mungkin kamu tinggal di bawah kaki bukit gitu. Dan itu ada banget hal yang jarang banget aku lihat di Bali. Karena kalau di Bali pantai isinya. Oh iya Ya kan jarang banget gitu ngelihat perbukitan, sedangkan aku lebih mencintai perbukitan gitu. Jadi kerasa ada banget, dan temenan sama teman-teman yang orang Sunda, mereka yang ramah-ramah, seru juga diajak ngomong, ada klop lah di situ. Jadi aku ngerasa oke lah, Bandung tempat yang oke gitu. Jadi aku akhirnya mutusin buat di Bandung itu. Oh gitu. Jadi suka dengan pemandangannya nih, Agni gitu. Suka dengan pemandangannya. Nah kalau Uma sendiri nih ya, ada nggak sih buat terakhir mungkin ya, karena ini udah gak kerasa ya, udah lama juga. Ada nggak sih pesan buat teman-teman di rumah, kerabat Ru juga yang mungkin sama-sama perantau atau memutuskan untuk merantau, ada nggak sih pesan dari Teh Uma yang mau disampaikan? Pesan ya. Pesan buat yang mau ngerantau, kuatin lagi niatnya. Kalau emang mau ngerantau, percaya aja, yakin aja gitu. Jalanin aja dulu, enjoy aja. Kalaupun nanti ngerasa kayak ngapain sih aku di sini gitu, pasti bakal ada masa-masa dimana kamu homesick, struggling gitu, pengen pulang, pengen nyerah, udah pasti ada masa-masa gitu, pasti ada masa-masa ngedown di tanah perantauan ini. Tapi yakin aja, pasti ada hikmahnya gitu. Dan kenyataannya benar, memang ada banyak hal yang bisa kamu ambil dari perantauan. Jadi jangan sia-siain, kamu udah dapat kesempatan buat ngerantau, jangan disia-siain. Jadi yakin aja, nggak perlu ragu-ragu. Dan ya itu, harus kamu amati lagi, harus kamu pikirkan lagi. Kamu pengen ngerantau di mana, pikirkan lagi baik-baik gitu. Jangan sekedar, katanya Jogja bagus, katanya Solo bagus, katanya Malang bagus. Jangan cuma dari katanya doang, tapi coba cari tahu dulu deh gitu. Orang-orangnya di sana misalnya, suku yang ada di sana misalnya, dan segala macamnya lagi. Supaya kamu bisa lebih menikmati lagi gitu, lebih siap lah gitu. Kalau udah kayak gitu, kamu pasti bakal yakin, tambah yakin. Dan yang buat yang udah di perantauan, semangat. Semangat. Fighting. Ini perantauan itu adalah tanah perjuangan gitu. Tempat kamu berjuang. Jadi kamu jangan sia-siain itu. Nanti Nila ngerantau ke Bali, tapi Nila pingin ke rumah Teh Uma aja. Siap? Bakal ditampung. Oh siap, ditampung. Itu ya teman-teman, kerabat Ru semua, banyak banget
pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Teh Uma tadi. Buat yang mau merantau jangan ragu-ragu. Ya tadi kuatin dulu niatnya, pertanyakan lagi buat apa, dan cari tahu lagi tempat yang akan kita tuju. Nah, terima kasih Teh Uma sudah berkenan ngobrol-ngobrol di sini. Sama-sama, terima kasih. Semoga betah dan datang lagi. Oke, mungkin itu aja dari Tanya Teman episode pertama ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang belum subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, itu saja mungkin Teh. Terima kasih. Santai Mbak, santai. Terima kasih sudah datang. Terima kasih kembali telah mengundang. Siap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.